semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Shalom adik-adik yang Tuhan kasihi. Apa kabar hari ini? Kak Prima berharap tentunya luar biasa, sehat, kuat, dan sangat-sangat diberkati Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita yang online di tanggal 31 Oktober 2021 pukul 8 pagi. Adik-adik sudah siap belum? Kita mau ibadah online, tentu sudah siap ya. Nanti kita akan bersukacita di dalam ibadah sekolah minggu kita. Mari siapkan hati kita mau berdoa, kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu mau datang kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan juga pagi hari ini kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami berdoa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mari Tuhan, Engkaulah yang memimpin kami. Dan berkati juga guru-guru kami yang melayani kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cewek Kids, yes, Cewek Kids, yes, Cewek Kids, yes, 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 Cewek Kids. Cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin. Yeay! Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Yeay! Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH.
kasih Yesus, seperti kasih Yesus. One more time. 2, 3, 4. This is the Lord. I will louder. Kenceng. And the Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Dadah, Tuhan memberkati. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita tentang perbuatan Allah. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kak Edi berharap adik-adik tetap semangat ya, dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi, memimpin kami sehingga kami boleh mengerti dan terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita melihat video ayat hafalan yang sudah adik-adik kirimkan. Halo teman-teman, aku mau ayat hafalan. Romans 8 verse 28. And we know in those things God works for the good of those who love Him, who have been
called for his purpose. Bye-bye. God bless you. Romans 8 verse 28. And we know that all things work together for them that love to them who are adopting to his purpose. Amin. Shalom teman-teman, hari ini aku mau hafalan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman. Hari ini aku mau ayat hafalan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Terima kasih. Dah. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Romans 8 verse 28. Bye-bye. God bless you. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Karena setiap firman yang kita ucapkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu pasti dapat mengubahkan kehidupan, baik kehidupan kita maupun kehidupan semua orang yang mendengarkannya. Adik-adik, mari saat ini kita mempersiapkan hati kita, duduk dengan tenang, dan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Gideon, Hakim 6 sampai dengan 8. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan,
pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedangkan Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak berarti dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Sedangkan ke-300 orang yang bersama-sama meniupkan sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu, tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya di sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Adik-adik semuanya, untuk ayat hafalannya di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jangan lupa ayat hafalan ini dibuat videonya dan dikirimkan ke Kak Edi. Dari kisah Gideon ini kita mau belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, Gideon merasa dirinya paling kecil dari sukunya. Ya, dia merasa tidak mampu, tidak bisa. Bahkan Gideon meminta penyertaan Tuhan. Dan Tuhan memberikan dengan 3 kali tanda untuk membuktikan bahwa
Allah menyertai Gideon. Mungkin adik-adik saat ini juga mengalami hal yang sama. Saya masih kecil, saya tidak memiliki kemampuan, saya tidak memiliki talenta yang dapat saya lakukan untuk melayani Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita dan menjadi orang percaya, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan talenta supaya kita bisa melakukan hal-hal yang besar, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Ingat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Demikian juga Tuhan akan memperlengkapi kita supaya kita menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita dan kita semakin yakin apabila Tuhan mau memanggil kita, memakai kita, Tuhan pasti akan memperlengkapinya. Oleh karena itu, mari kita mempersembahkan hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan. Apa saja yang Tuhan berikan, kita mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat kita simpan dalam hati, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami rindu mau belajar seperti Gideon yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, sehingga Gideon mengalami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan menyertai Gideon. Demikian juga kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, ceritanya bagaimana adik-adik? Sangat luar biasa, di mana Gideon juga Tuhan pakai menjadi berkat bagi kita. Mari adik-adik kita, apapun yang Tuhan percayakan buat kita, apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, setiap firman Tuhan yang diberikan bagi kita, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita harus melakukan itu supaya kita dapat diberkati setiap waktu, setiap saat dalam kita mengiringi akan Tuhan. Adik-adik, pada saat pagi hari ini Kak Prima mengingatkan buat semua adik-adik tanggal 7 November 2021 pukul 8 pagi jangan lupa kita ada ibadah online. Ajak teman-teman, saudara, ataupun linknya bagikan kepada saudara-saudara kita supaya kita sama-sama diberkati lewat ibadah sekolah minggu online Gereja CWS Sentul City. Adik-adik siap untuk melayani teman-teman? Mari lakukan itu. Nah, saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Mari adik-adik lipatlah tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu berjalan dengan baik. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau sudah memimpin kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga akan mengakhiri ibadah kami sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami dengan bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Mu. Berkatilah pada mama papa kami dimanapun mereka berada, beri kesehatan,
beri kekuatan bagi kami semuanya. Berkati juga teman-teman kami, kalau ada yang sakit Tuhan pada hari ini, berkati mereka, berkat dengan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau akhiri ibadah sekolah minggu kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For this is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.